Pasti kamu jelekin mama kan di depan mereka? Enggak, Ma. Bohong kamu. Kamu masih kecil, sudah berani bohong sama mama. Sekarang kamu ngomong. Ngomong kamu. Ayo kamu ngomong. Mau kamu ngomong. Apa sih ini ribut-ribut? Tadi pihak Bang nelfon ke rumah. Aku baru tahu kalau rumah ini udah kamu gadaikan. Kamu udah lupa ingatan. Semenjak kamu sakit-sakitan, tabungan aku ludes. Wajar dong kalau aku gadain rumah ini. Lagian rumah ini juga bukan rumah kamu. Urus tuh papa kamu yang penyakitan. Mama mau tidur. Santi tuh. Lepas. Kamu dengerin aku, Santi. Walau gimana pun aku tuh suami kamu. Apa kamu bilang? Suami? Suami penyakitan begini kamu bilang suami? Udah gak pernah menghasilkan duit, nyusahin aja kamu. Santi, ditungguin Santi. Lepas! Maaf Bu, Pak, selamat siang. Kami dari petugas bank akan menyita rumah yang dijadikan jaminan hutang. Ini surat. Apa kamu bilang? Ini rumah saya. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengusir saya dari rumah saya. Kami akan tetap menyita rumah ini karena Ibu sudah 3 kali kami peringatkan tidak pernah mau bayar. Pak, kalian gak boleh masuk! Kami bilang, Santi, Lepas sih! Kamu ini kenapa sih? Kalau rumah kita disita, kita tinggal di mana, Ma? Diam kamu! Diam! Kamu cuma bisanya nangis terus. Cuma bikin mama pusing kepala. Gue gak mau tahu. Gue harus cari cara supaya gue mendapatkan rumah ini kembali. Apapun itu caranya. Aku mau sekolah. Aduh, dia kamu ini berisik dari tadi nangis gak berhenti. Kenapa sih? Gak tahu apa mama lagi pusing begini. Kamu lihat nih, sekarang kita tinggal di mana? Di rumah kecil begini. Ini semua gara-gara papa kamu nih, gak ada gunanya, penyakitan. Ma, tapi aku mau sekolah, Ma. Aduh. Kamu denger ya? Mama itu bukannya gak mau nyekolahin kamu. Duit mama ini habis nih, semua gara-gara papa kamu nih. Memangnya untuk bayar kontrakannya duit siapa kalau gak duit mama? Tapi aku mau sekolah, Ma. Iya. Tunggu dong. Mama akan telepon Om Ancis. Nanti kamu bilang ya, kalau kamu sekarang nggak bisa sekolah dan nggak punya uang lagi. Ya, tapi jangan bilang dari Mama. Nih, angkat teleponnya. Langsung muncul. Halo? Iya, San? Halo, Om. Loh, Vira? Kok kamu nangis? Ya, Kamu nggak sekolah lagi? Vira mau sekolah, Om. Tapi Mama nggak punya uang. Ibu sabar ya. Om, boleh nggak Om kasih uang buat Vira buat sekolah, Om? Boleh kan, Om? Iya. Ini Om sama Nenek nanti ke sana. Vira sabar ya. Yaudah Jis, yuk. Kita harus ke Vira, yuk. Yuk. Waalaikumsalam, Om. Oh, sini. Hai, San. Maafkan saya. Seharusnya saya mengurus Vira sekolah. Tapi semenjak saya dipecat dari pekerjaan saya tidak punya penghasilan lagi. Ya udah, kalau gitu Vira tinggal sama nenek sama Om Aji saja ya. Iya, Nek. Vira mau sekolah terus. Enak aja kamu tinggal sama nenek kamu. Gak bisa. San, aku tahu kamu ibu kandungnya Vira. Tapi Vira juga keponakan saya. Saya nggak mau kalau Vira putus sekolah. Oke, sekarang gini aja. Izinkan aku dan ibu untuk mengurus Vira. Dan suatu saat kalau kamu mau ngambil, silakan. Tapi dengan satu syarat. Kamu dan suami kamu sudah punya penghasilan tetap.
Oke. Oh, oke. Nggak apa-apa. Vira tinggal sama kalian. Tapi dengan satu syarat. Nanti kalau saya sudah berhasil, saya mempunyai uang banyak. Saya akan ambil Vira. Itu janji kalian ya. Oke. Nah, sekarang masalahnya, saya dan suami saya nggak punya uang. Kita nggak ada penghasilan. Jadi bagaimana itu? Oke. Kalau masalah itu, insya Allah saya bisa bantu. Apaan ini? Kurang dong, masa cuma segini? Ini semua gara-gara Mas sih. Tuh, anak kita jadi dibawa sama neneknya. Iya, maafin aku yang salah. Tapi kamu tolong beliin aku obat ya. Parah banget sih punya suami. Udah sakit-sakitan, nggak kerja, sekarang suruh beliin obat. Memang Mas pikir obat itu murah? Iya. Mas tuh harus bersyukur punya istri sabar kayak aku. Ya udah tungguin. Dasar penyakitan. Pakai beli obat lagi ke apotek. Mesti mahal deh tuh obat. Dia orang penyakitan. Bu, kalau jalan lihat-lihat dong. Nggak tahu badan gede apa. Ada apa itu? Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu saya anjurkan ini minum susu kambing merek Avia? Karena manfaatnya sangat banyak Pak, Bu, buat kesehatan. Salah satunya bisa menurunkan kolesterol, terus bisa melancarkan pencernaan, bisa membangkitkan metabolisme tubuh lagi. Bagus kan? Alah, pada percaya banget sih orang jualan obat kayak begini. Masa susu kok begini? Bening. Kayak air bekas cucian beras. Jangan mau beli, nanti sakit perut loh. Pasti ibu belum tahu deh khasiatnya susu kambing merek Avia. Ya memang belum. Mau coba? Saya kasih buat ibu 1 botol gratis. Nih. Coba deh manfaatnya. Lumayan. Jadi aku nggak mesti beli obat kolesterol buat suamiku. Terus kalau Mas Yusuf kenapa-kenapa, setelah minum susu ini gue tuntut dia pengadilan. Biar bayar ganti rugi. Sombong lo, tapi waktu dikasih gratis, demen banget nerimanya. Mas, tadi ya di apotek obatnya nggak ada. Tapi tadi lewat warungnya Bu Lela, tuh dia jual susu kambing. Katanya sih buat nyembuhin semua penyakit. Coba deh diminum, siapa tahu bisa sembuh. Ayo beli dulu. Ini obat atau apa? Mas itu nggak bisa baca. Tuh, baca. Susu kambing. Lihat tuh, khasiatnya menurunkan kolesterol, mengobatin rematik, membantu pencernaan, dan semua penyakit. Udah minum aja, jangan bawel. Hai. Santi, alhamdulillah badan aku segeran. Aku yakin ini pasti karena aku minum susu kambing Avia kemarin. Halah, paling juga besok penyakitan lagi. Nggak bisa cari duit lagi. Ada gunanya. Enggak Santi, tapi aku yakin susu itu pasti ada khasiatnya. Kan kamu yang bilang kalau susu kambing Avia banyak pembelinya, ya kan? Apa aku jualan susu kambing aja ya? Kan nggak ada susahnya tuh jualan susu kambing begituan. Tapi aku mesti cari tahu cara menjalankan bisnis itu dari si Laila. Ya, sama-sama Bu. Terus Di, baru diantar susunya. Biasanya subuh-subuh saya udah terima susu. Nganterin susu subuh-subuh dingin, Bu. Lagian gaji saya nggak naik-naik.
Yaudah ya, Bu. Makasih ya. Oh, ini yang biasa masukin susu kambing ke sini. Baru tahu. Santi? Iya, saya mau beli susunya dong. Ternyata suami saya kemarin itu cocok dengan susunya susu Lela. Kalau sehat, satu aja ya, Bu. Alhamdulillah. Sebentar ya, Bu. Bu, awalnya gimana sih bisa jual susu kambing beginian? Kok bisa dinamain Afia? Afia itu bahasa Arabnya sehat, Bu Santi. Jadi kalau yang minum susu kambing produksi saya ini, insya Allah akan sehat semuanya. Ya, awalnya sih saya nggak sengaja waktu usaha susu ini. Setelah suami saya meninggal, saya dulu sakit-sakitan. Terus saya nyobain minum susu kambing dari saudara saya. Alhamdulillah penyakit saya hilang semuanya. Jadi saya pikir, kenapa saya nggak produksi bisnis susu kambing aja sendiri? Oh gitu ya, Bu ya. Awalnya usaha langsung jadi laris begini, Bu. Enggak, Bu Santi. Dulu malah nggak ada yang mau sama susu kambing. Setelah tahu khasiat susu kambing itu, akhirnya semuanya pada nyariin susu kambing. Ya, alhamdulillah setelah bisnis saya ini maju, saya sekarang punya susu perahan kambing sendiri. Ditambah juga sih dari pasokan susu dari luar, Bu. Iyalah, Bu. Susu kambing tempat Ibu ini kan produknya bagus. Loh, kok sekarang beda omongannya?